Perkenalkan, nama saya Niputu Patmi Agustin dari Hotel Supervision Management Food and Beverage Division. Di sini, saya akan menjelaskan tentang salah satu entrepreneur yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah salah satu entrepreneur yang ada di Indonesia yang mendirikan perusahaan Gojek. Nadiem Makarim adalah seorang pekerja kantoran yang biasanya menaiki ojek untuk pulang dan berangkat bekerja beliau. Bahkan dalam sehari beliau menaiki ojek sampai 5 kali dalam sehari karena merasa lebih aman dan tingkat kecelakaannya itu rendah. Kemudian ia membuat ide inovasi untuk bagaimana cara agar orang dengan mudah untuk memesan ojek melalui handphone tanpa pergi ke pangkalan ojek. Awal mulanya beliau merintis bisnis, beliau hanya memiliki 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Perlahan, ia merintis bisnis hanya dengan menggunakan sistem sederhana atau manual, yaitu dengan cara menelpon secara langsung dan dalam via smartphone, dengan cara mengirim pesan. Dalam perjalanan karirnya, sopir ojek atau Gojek sempat terjadi gesekan dengan ojek pengkolan karena ojek pengkolan merasa tersaingi dan pendapatan mereka menjadi berkurang karena adanya Gojek tersebut. Kini, Nadiem Makarim adalah CEO dan pendiri dari Gojek. Dan kini hampir sampai 10.000 supir yang bergabung dengan perusahaan Gojek dan tersebar di seluruh Nusantara yang ada di Indonesia ini. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan dari Nadiem Makarim yaitu di usianya yang masih muda, beliau menciptakan sebuah inovasi di mana ia bisa mengubah dari ojek yang biasanya identik dengan pangkalan diubah menjadi bisnis online. Dan beliau mampu mempekerjakan para pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu Felicia Angelista, adalah founder dari Scarlett Whitening. Sebelum beliau mengeluarkan brand Scarlett Whitening, ternyata beliau terlebih dahulu mengeluarkan Feliskin, di mana beliau menjual produk masker dalam bentuk paket. Ternyata banyak yang berminat dengan produk Feliskin ini karena melihat peluang yang semakin banyak. Beliau atau Felicia Angelista menciptakan produk brand Scarlett Whitening. Untuk membuat produknya semakin dikenal luas, Felicia Angelista menggunakan pemasaran yang jitu, yaitu dengan cara mengendorse para selebriti dan artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti di Korea. Nilai entrepreneur yang saya bisa dapatkan dari Felicia Angelista yaitu dengan cara memulai bisnis dari nol dengan cara pantang menyerah dan melihat peluang dari segala arah agar bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu Ajit Krishna atau founder dari Krishna Oleh-oleh Bali. Di sini, beliau pertama kali adalah tukang cuci mobil. Karena terlalu lama bekerja sebagai tukang cuci mobil, beliau sampai terkena rematik akut sehingga membuatnya berhenti bekerja. Dalam keadaan sakit dan menganggur, beliau memutuskan untuk tinggal di rumah pamannya yang merupakan pengusaha konveksi dan beliau membantu pamannya sebagai pengusaha konveksi walaupun tanpa bayaran. Kemudian, setelah beberapa lama, Ajit Krishna memutuskan untuk membuat usaha kaos sebagai cenderamata dan melibatkan desainer terkenal dan terkemuka untuk membuat sebuah produk dan membantunya untuk menjual sebuah produk kaos. Selanjutnya, beliau mengembangkan produknya tersebut sesuai dengan permintaan pasar dan target yang telah ditentukan. Dalam waktu yang relatif singkat, Krishna Oleh-oleh khas Bali yang dimiliki oleh Ajit Krishna memiliki
yang sangat populer di kalangan artis, selebriti, maupun masyarakat luas. Hingga kini, Krishna Oleh-oleh adalah pusat untuk membeli atau oleh-oleh terbesar di Bali atau di Pulau Dewata. Nilai entrepreneur yang saya bisa temukan dalam diri Ajik Krishna yaitu kita tidak boleh untuk putus asa dalam mencapai impian, karena walaupun dalam keadaan susah kita harus tetap bangkit agar tujuan dan cita-cita kita itu tercapai.